Saudara dan saudari, kita semua yang dikasihi Tuhan. Apa yang baru saja kita dengar dari bacaan Injil tadi boleh jadi membuat kita bingung, bahkan bertanya-tanya, seolah-olah tidak logis apa yang dikatakan Yesus. Karena Yesus katakan, berbahagialah kamu yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci, yang dikucilkan, dan yang dicela. Bukankah hal-hal itu mau kita hindari di dalam hidup ini? Bukankah hal-hal itu sama sekali tidak kita inginkan? Siapa yang ingin miskin? Siapa yang ingin menangis? Siapa yang ingin dicela, ditolak, dianiaya? Tidak ada. Tapi Yesus katakan, berbahagialah orang-orang seperti itu. Sebaliknya, mengapa Yesus katakan celakalah orang yang kaya, yang kenyang, yang tertawa, dan yang dipuji? Bukankah hal-hal itulah yang kita cari, yang kita usahakan, yang kita perjuangkan? Saudara dan saudari, tentu, sekali lagi tentu, bukan maksud Yesus bahwa orang harus miskin untuk bisa bahagia. Dengan kata lain, syarat untuk bahagia tidak harus miskin. Dan juga bahwa orang harus miskin untuk bahagia dan orang harus melepaskan kekayaan untuk meraih kebahagiaan. Bukan itu yang dimaksud. Apa yang hendak disampaikan Yesus adalah bahwa sebagai orang beriman, kita tidak cukup hanya mengatakan, iya saya percaya akan Allah. Seperti dalam doa syahadat, Bapa Allah pencipta langit dan bumi. Bukan hanya itu, tapi kita pun harus berserah diri dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh situasi hidup kita. Ini yang tidak gampang. Tidak semua kita yang disebut sebagai orang beragama, orang yang beriman ini sungguh sampai pada titik itu, serah diri pada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Yesus justru mengajak kita untuk sampai kepada titik tersebut. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk berserah diri dan untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh situasi kehidupan kita. Kepada yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci dan dikucilkan, Yesus mau mengingatkan bahwa Allah tetap peduli akan hidup mereka, bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Allah adalah kasih, dan karena itu tetap mengasihi dan mencintai manusia. Maka jangan pernah berputus asa dan menyerah, apalagi merasa dihukum oleh Allah, merasa ditinggalkan oleh Allah. Demikian pula kepada orang yang sedang dalam situasi yang menyenangkan secara duniawi, yang kaya, yang tertawa, yang dipuja, dipuji, dijempoli. Jangan jatuh dalam kesombongan. Jangan jatuh dalam keangkuhan. Jangan jatuh dalam sikap tertutup kepada Allah karena merasa diri hebat, mampu. Jangan juga menjadi tertutup kepada sesama manusia, apalagi yang berkekurangan, karena merasa tidak butuh orang lain. Saudara dan saudari sekalian, kekayaan tidak akan selamanya langgeng. Kekayaan tidak dibawa mati dan kerap menghambat orang untuk percaya, apalagi berserah diri kepada Tuhan.
Mari kita membangun sikap serah diri kepada Tuhan dan percaya bahwa hanya pada Tuhanlah kita menemukan kebahagiaan yang sejati dan keselamatan yang sesungguhnya. Maka sepantasnya, bahkan seharusnya, orang beriman adalah orang yang sungguh mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam bacaan yang pertama tadi, Nabi Yeremia menegaskan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, dan celakalah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua tadi bahkan menegaskan bahwa kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan, sumber kebahagiaan dan keselamatan, itu bukan hanya selama hidup di dunia ini, bahkan juga untuk hidup setelah kita meninggalkan dunia ini. Jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini, kata Santo Paulus, kita ini adalah orang yang paling malang dari semua manusia. Tuhan Yesus justru telah mati dan bangkit untuk menyiapkan masa depan bagi kita, bukan hanya masa depan di dunia ini, tapi lebih-lebih masa depan nanti setelah kita selesai dalam siara hidup di dunia ini. Mari kita bertumbuh dalam iman, dalam sikap serah diri kepada Tuhan, maka hidup kita akan bahagia dan selamat. Kata Nabi Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi air, dan yang tidak akan mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa artinya, saudara-saudari? Artinya orang yang percaya, berserah diri dan mengandalkan Tuhan, dia akan terus hidup dalam kebahagiaan. Dan itu pasti ada buahnya. Dan buahnya adalah kebaikan bagi sesama, sukacita bagi sesama, berkat bagi sesama, bukannya membawa ketidakbaikan atau kutuk bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.